Ala Rasulillah. Hormat saya kepada teman-teman media yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Hadir bersama kita di sini senioran pengacara yang sudah cukup dikenal. Saya masih teringat bahwa beliau ini sudah menjadi pengacara yang top di negara ini. Pada saat itu saya masih mahasiswa semester 1 di Universitas Islam Sumatera Utara di Medan. Dan ketika reformasi, saya juga tahu kiprahnya beliau ini. Yang kita tahu semua, beliau adalah salah satu tim hukum dari keluarga almarhum Bapak Soeharto, yaitu Ibu Profesor Dr. Hadja Elsa Sarif, SH, Master Hukum. Terima kasih nih, tepuk tangan nih buat beliau nih. Saya kagum dengan kakak saya ini ketika 2 minggu yang lalu kami berkunjung ke salah satu kantor. Dan saya kaget, ternyata Kak Elsa ini hatinya rendah sekali. Beliau datang, kemudian care, dan tidak merasa gerah. Nah, ketika itu kami berdiskusi, terus saya diskusi sama istri saya. Saya bilang, kalau Kak Elsa mau begini, kantor kita walaupun kecil, mungkin beliau mau. Jadi saya mengundang beliau, dan beliau ternyata datang ke kantor saya yang kecil ini. Dan inilah Kak tempat perjuangan saya, membantu keadilan. Dan mudah-mudahan saya bisa nanti seperti kakak. Karena kalau saya tahu kantor Kak Elsa ini di Jalan Latuar Hari itu luar biasa dan tidak sebanding dengan kantor ini. Mudah-mudahan Ranlofom bisa berkembang mengikuti jejak tanpa mengkhianati senior kita sendiri. Baik, teman-teman sekalian, di dalam undangan preskon saya ini, saya menyebutkan beberapa hal. Nanti terkait poin ini, mungkin Kak Elsa bisa menyampaikan pikiran dan pendapatnya, karena ini juga terkait dengan beliau. Nah, tadinya saya nggak mau singgung terlalu jauh, karena ini adalah perspektif hukum yang saya pahami. Meskipun saya satu tim dengan Kak Elsa atau Bu Elsa, tapi karena beliau hadir, nanti bisa beliau ulas dan kupas seperti apa langkah-langkah berikutnya. Pertama, tanggapan saya, Razman Arif Nasution, terhadap putusan pra-peradilan Saudara Peggy Setiawan oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman dan upaya hukum berikutnya. Nah, dalam perspektif hukum yang saya pahami, sebagaimana hari Selasa yang lalu saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh Saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacaranya. Nah, oleh karena itu, saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di 2 orang yang terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya, sehingga kita dibully. Bahkan saya Kak, saya sebelum kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya, masih Kak. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya, ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana.
Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham, melihat, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara, Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato, untuk apa tato itu dibuat, kenapa dihapus, kemarin katanya dibuat tato 2015, kenapa 2016 baru dihapus, benar nggak pencinta bola, benar nggak pendukung Persija, boleh dong, kenapa diganti nama jadi Robi, tahu nggak dia kalau bapaknya kawin lagi, tahu nggak dia kalau misalnya bapaknya mengganti nama, nah, kira-kira begitu, Kak. Karena ini memang bukan bukan materi perkara. Makanya kalau saya katakan dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya tidak logik dan kontraproduktif. Pertama, menyatakan tidak sah. Poin 5 ya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Yang saya tahu final and binding, iya. Apa logika hukumnya? Saya buka Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Di bab 2
objek dan pemeriksaan pra peradilan, pasal 2 ayat 1 tentang objek pra peradilan, sah dan tidaknya penangkapan, ganti rugi dan lain-lain, pemeriksaan pra peradilan. Ayat 3, putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah dan berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya. Maka putusan Hakim Eman Sulaiman ini kontraproduktif dengan ini kan Kak, karena masih bisa dibuat sprindik baru dengan barang bukti yang baru. Nah, bagaimana pendapat hukum berikutnya itu nanti disampaikan oleh Bu Elsa. Yang paling penting menurut saya adalah saya menghimbau, saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal, yaitu tentang DPO, itu kan daftar pencarian orang, kalau bahasa Inggrisnya wanted. Dan DPO ini jelas menurut aturan hukum yang kita pahami, menurut SOP, menurut Perkaba, menurut Perkap, Perpol, diatur DPO adalah tersangka. Belum pernah saya dengar seorang DPO tidak tersangka. Yang saya tahu DPO tersangka. Tapi Hakim Eman Sulaiman mengatakan DPO dipanggil dulu 3 kali Kak, pakai surat 1, 2, 3, tidak, baru tangkap. Sejak kapan DPO dipanggil dulu? Kalau besok Harun Masiku yang sejak tahun 2021 DPO besok ketemu di sini kasih surat dulu, saya pastikan 1000 kali dia akan lari. Ini logika yang terbalik. Jadi hakim bukan segala-galanya Bapak. Hakim juga bisa kita duga punya muatan. Hari ini Indonesia, negara Republik Indonesia ini sudah sulit kita mempercayai kulluhum ajma'in, seluruhnya. Tidak. Pengacara ada yang ditangkap, ada yang masuk penjara, ada obstruction of justice, ada penyuapan, ya kan Kak? Polisi juga ada, jaksa juga ada, hakim juga ada. Jadi saya, ya kan Kak? Jadi saya tidak serta-merta mempercayai bahwa hakim ini adalah orang yang paling jujur. Tidak juga, karena bercermin dari potret hukum hari ini. Tetapi karena ini kewenangan dari hakim, monggo. Tapi tolong Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya, kita mendorong masyarakat biasa. Apa tadi? Contoh dari Bitkum Polda Jabar. Tolong berkirim surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Kak, untuk memastikan apakah benar DPO itu dipanggil dulu 3 kali. Apakah benar diperiksa dulu sebagai calon tersangka atau tidak. Itu yang setahu saya yang keadaan normal. Terus dia bilang OTT, ada bunyinya begitu Kak ya, kecuali OTT atau operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK misalnya, tetap yang bersangkutan itu adalah saksi dulu. Tidak pernah OTT langsung tersangka. Banyak orang yang ditangkap bersama dengan bupati wali kota, lalu sebagian dibebaskan. 1 kali 24 jam yang diperlakukan begitu kan gitu Kak. Saksi dulu baru tersangka. Tidak pernah seorang DPO itu orang tangkap tangan itu langsung tersangka, tidak pernah. Kan gitu Kak ya. Itu jelas diperiksa dulu, didalami dulu. Nah, ini seolah-olah operasi tangkap tangan itu bisa dilakukan. Saya sudah lihat berkali-kali KPK OTT
itu saksi dulu, barulah besoknya ditetapkan sebagai tersangka. Karena ada kewenangan 1 kali 24 jam kalau untuk korupsi dan lain-lain, kecuali terorisme. Terorisme 7 kali 24 jam. Nah sekarang dia mengatakan harus ada surat panggilan, harus dipanggil pakai surat, harus diperiksa sebagai calon tersangka. Ini menjadi surga para penjahat di Indonesia ini kalau ini tidak dilakukan uji ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Berikutnya saya juga ingin meminta agar masyarakat menguji poin ini juga ke Mahkamah Konstitusi supaya jelas. Kemudian kita ingin tahu kedudukan Perpol, kedudukan Perkap, Peraturan Kapolri, kedudukan Perkaba, Peraturan Kabar Eskrim, ini disesuaikan. Karena setahu saya Perkap, Perpol, Perkaba itu internal Polri, tidak boleh menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang lain. Karena itu berlaku SOP-nya di dalam, kan begitu Kak. Nah barangkali itu dari saya. Dan terkait dengan saudara Peggy Setiawan dan juga putusan dari Pak Eman Sulaiman. Yang terakhir terkait dengan ini, saya juga lihat tuh sekarang bermunculan kan, ada pengajuan PK Saka Tatal, akan ada juga nanti pengajuan PK lagi dari 5 orang, kemudian dilaporkan ada AF dan lain-lain Kak. Ini aneh menurut saya, makanya ini ditabrak semua. Kalau polisi disalahkan menurut saya di masalah ini sangat tidak tepat. Kenapa? Masa iya polisi saja, kan ada jaksa juga 2016, kan ada hakim juga 2016. Masa ditimpakan? Saya tidak setuju. Maka saya katakan Pak Kapolri jangan buru-buru. Masa iya mantan petinggi Mabes Polri kemudian jenderal mengatakan kalau saya Kapolri saya copot Kapoldanya, saya copot Dirkrimumnya. Pak Dirkrimum itu dengan Pak Kapolda itu orang baru Bapak, yang mengambil tindakan penyelidikan, penyidikan sampai pemberkasan sampai dengan sidang dan lain-lain itu 2016, bukan mereka. Mereka telah melakukan tugas putusan dari Mahkamah Agung yang ingkrah 3 orang mengkerucut ke 1 nama. Maka tolong Pak jangan terpengaruh dengan hal yang begini. Kita dengan Bu Elsa dan kawan-kawan akan tetap berdiri tegak untuk bagaimana hukum tegak lurus, dan Polri kita dorong untuk melakukan tugas tanpa intervensi siapapun. Karena kami mencium, seperti kata Bu Elsa kemarin, ada upaya-upaya. Kalau ini begini akan begini, nanti jelaskan Bu Elsa. Kenapa kok polisi kayak diganggu begini, kan gitu. Ada keinginan di bawah ini, di bawah itu, kan kira-kira gitu. Nanti akan disampaikan oleh Bu Elsa. Itulah poin-poin terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya kalau kita membiarkan saja. Jadi saya kemarin sudah katakan, saya sedang rumuskan, dibuatkan surat kita ke KY, surat kita ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apakah kita boleh atau tidak, biarlah nanti dijawab. Tapi yang pasti sebagai warga negara, saya prihatin dengan putusan ini, karena menurut saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Apa itu? Bagaimana mungkin Saka Tatal, bagaimana mungkin yang 5 orang lagi akan mengajukan PK? Saka Tatal itu 2020 sudah mengajukan gerasi. Gerasinya itu ditolak oleh Bapak Presiden Jokowi. Syarat gerasi mengakui perbuatan. Kalau sudah mengakui perbuatan, bagaimana mengajukan PK? Novum apa yang dipakai? Yang kedua, 5 orang yang akan mengajukan PK yang dipegang oleh DPN Pradi itu juga akan mengajukan PK katanya. Tapi saya ingin beritahu saudara, 2017 mereka sudah mengajukan pra-peradilan dan pra-peradilan mereka ditolak. Come on, pertanyaannya apakah boleh gitu? Ini saling nabrak ini. Hakim membatalkan putusan hakim, ini membatalkan putusan. Jangan dong. Nah, untuk mengkerucutkan ini biar Kak Elsa nanti yang berbicara. Itu poin pertama tentang Pak Eman Sulaiman. Yang kedua tentang saya. Alhamdulillah teman-teman media, saya sudah lebih plong berbicara karena beban moral yang dibangun ke saya selama ini kan sangat jelek. Alhamdulillah pertanggal 1 Juli kemarin 2024 telah terbit pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 terhadap dugaan saya menggunakan surat palsu dan atau ijazah palsu yang dilaporkan oleh saudara Samsul Caniago. Nih,
ditandatangani oleh Bapak Dirtipidum, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Juhandani SHMH. Nih. Dan Saudara Samsul Caniago sekarang mendekap di penjara di Polrestabes Medan dengan kasus yang lain. Nah, yang kedua, laporan Saudara Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumut, istri kedua, juga sudah di SP3, dugaan penggelapan dan atau penipuan. Nah, maka terhadap teman-teman media semua, saya ingin jelaskan bahwa perjuangan saya yang maha berat ini sudah di SP3 dan kita akan maju terus untuk menegakkan hukum di Indonesia. Berikutnya tentang laporan Saudara Hotman Paris. Laporan Saudara Hotman Paris terhadap saya dengan Saudara Iklim Hakim itu sedang dalam proses pemeriksaan di dalam. Dan informasi yang saya dapat itu sudah beberapa kali dikembalikan. Jadi saya berharap jangan dipaksakan. Aneh sekali, minggu lalu saya minta BAP saya, ya Mak ya. Saya lagi di Medan, dijemput BAP-nya oleh Rahmat dengan keluarga saya. BAP saya itu dan BAP konfrontir saya juga dengan Iklim Hakim tidak dibubuhi tanda tangan saya dan paraf. Ada apa ini? Saya cukup menyampaikan begini aja, saya nggak akan sebut nama dia, AKBP DH saja. Saya akan proses ke dalam, itu cara saya. Dan ini orang, saya pastikan kalau dia tidak jujur, dia akan disikat secara hukum. Kenapa? Karena saya benar. Jadi itulah beberapa poin yang saya sampaikan. Adapun tentang Denis Cariesta yang sudah saya laporkan, sekarang udah diam saja itu, mengasuh anaknya, itu sudah dalam tahap pengiriman kelengkapan berkas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan insya Allah selesai ini akan segera disidangkan. Itu dari saya. Dan untuk meneruskan pikiran-pikiran yang saya sampaikan tadi terkait dengan pra-peradilan dan lain-lain, mungkin argumentasi hukum yang lain, mungkin masalah Pak Eman, mungkin pendekatan hukum yang lain terhadap seorang oknum pengacara FA. Oknum pengacara FA. Kami juga dengan Rahmat, dengan Saudara Wafi tadi berdiskusi panjang dengan Kak Elsa atau Bu Elsa. Beliau ini akan memberi kuasa kepada kami, gitu Kak ya? Sudah memberikan kuasa kepada kami untuk dua hal. Satu, menjelaskan kepada orang yang mendatangi kediaman beliau bahwa beliau tidak melakukan itu. Nanti biar saya akan selesaikan. Yang kedua, kami akan mensomasi terbuka dan menuntut dan melaporkan seorang pengacara berinisial FA terkait dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang jumlahnya lebih kurang mendekati 50 miliar. Nanti seperti apa gambaran itu biar nanti Bu Elsa juga akan jelaskan. Intinya saya sangat senang dengan sikap tegas dari Ibu Elsa. Beliau sudah berusia sekarang ini hampir 67 tahun dan beliau masih kuat. Dan Kak Elsa ini, kalau saya panggil Kak Elsa ini, masih gesit, pikirannya masih sangat tajam. Karena itu saya senang sekali bergandengan dengan beliau. Itu saja dari saya, nanti ditambahkan oleh Rahmat, dan sebelumnya biar Bu Elsa yang akan menyampaikan. Silakan.